Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk di pertemuan 15 ya. Jadi sudah pertemuan akhir dan kebetulan materinya sudah habis semua. Jadi di pertemuan kita kali ini hanya membahas review saja. Kita review sebenarnya kita sudah mempelajari apa saja sih selama satu semester ini. Gitu ya teman-teman. Kita langsung aja dulu di bab 1 kita bahas tentang himpunan dulu ya kan. Selain himpunan ada subhimpunan. Jadi ini masih dasar banget tentang himpunan. Sebenarnya himpunan ini pun sudah kalian pelajari ya mungkin di di SMP mungkin sudah membahas tentang himpunan. Nah, di sini kita bahas ulang ya. Himpunan itu apa, lalu notasinya. Jadi notasi himpunan itu biasanya kita simbolkan dengan huruf besar. Biasanya ya, itu pakai huruf besar. Kalau hurufnya Latin itu biasanya notasi untuk himpunan kuasa. Jadi himpunan kuasa yang anggotanya itu berupa suatu himpunan lagi gitu ya. Terus ada himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, lalu ada himpunan nol. Ini biasanya ini disebut dengan himpunan kosong. Kalau saya biasanya nyebut himpunan kosong. Banyak juga yang nyebut bahwa ini adalah himpunan kosong. Tapi karena saya mengambil rangkuman ini ya, saya mengacu dari satu buku, dan di buku itu bilangnya adalah himpunan nol. Itu buku lama banget, buku tahun berapa ya, saya belum lahir pokoknya itu. Jadi di situ himpunannya namanya himpunan nol. Tapi untuk saat ini banyak juga yang menyatakan himpunan nol itu adalah himpunan yang anggotanya adalah bilangan nol gitu. Jadi mungkin untuk saat ini kita mengacu himpunan nol ini adalah himpunan kosong gitu ya, himpunan yang tidak memiliki anggota. Lalu ada himpunan bagian atau subset. Nah, mulai dari sini kalian sudah mengenal yang namanya definisi dan teorema ya. Ada himpunan yang sama, himpunan subset, subset sejati. Nah, di sini ketemu sama yang namanya teorema. Kalau teorema berarti kita harus membuktikan teorema itu. Ya, jadi teorema itu bisa dibuktikan gitu. Membuktikannya, membuktikan suatu teorema itu kita gunakan definisi-definisi yang sudah ada sebelumnya ini ya, untuk membuktikan teorema. Lalu selanjutnya ada himpunan semesta, kuasa, himpunan yang saling lepas. Nah, sampai sini untuk menggambarkan bahwa ada dua atau lebih himpunan yang mungkin saling lepas atau mungkin saling subset, itu kita gambarkan dengan yang namanya diagram Venn atau bisa dengan diagram garis. Jadi dari diagram Venn atau diagram garis itu bisa mengetahui bahwa suatu himpunan itu merupakan subset dari himpunan lain, atau himpunannya saling lepas, atau mungkin himpunannya beririsan atau bagaimana. Jadi kelihatan ya kalau pakai diagram Venn. Tapi kalau pakai diagram garis hanya mengetahui dia subset atau tidak gitu ya. Jadi saling subset atau saling lepas. Kalau diagram Venn bisa mengetahui dia beririsan atau tidak gitu ya. Nah, di sini baru dibahas operasi himpunan. Jadi operasi himpunan itu ada irisan, ada gabungan, komplement, selisih, beda setangkup itu yang seperti ini ya, gabungan A
dan B dikurangi dengan irisan A dan B. Ini adalah beda setangkup. Terus ada kemarin sudah bahas juga hukum-hukum aljabar himpunan ya, seperti di sini hukum 1 sampai 8 ini ya. Dan selanjutnya ada himpunan bilangan. Jadi yang sudah kita kenal itu banyak himpunan bilangan real, himpunan bilangan bulat, rasional, asli, irasional, prima, komposit, dan seterusnya yang digambarkan dengan diagram garis seperti ini. Jadi ternyata himpunan asli ini juga subset dari himpunan kompleks ya, kalau sesuai gambar ini kelihatan kalau bilangan asli adalah subset bilangan kompleks. Terus ada ketidaksamaan, lalu harga mutlak ini sebenarnya kan juga dibahas mungkin di kalkulus juga dibahas ya, ini ketidaksamaan, harga mutlak. Lalu bab selanjutnya adalah fungsi. Ini fungsinya masih bahas yang paling dasar ya. Jadi di sini kita masih bahas tentang definisinya, ada domain kodomennya seperti apa ya, sifat-sifat fungsi, ada fungsi injektif, subjektif, bijektif ya, atau fungsi satu-satu, punto, dan pada. Biasanya ya sebutan lainnya ya, ini masih sangat dasar. Lalu ada macam-macam fungsi, ini ada fungsi komposisi, ini sebenarnya juga dibahas di kalkulus ya. Terus apalagi ya, banyak yang membahas fungsi ini, mungkin di kalkulus juga ada, di aljabar juga ada, karena fungsi ini materinya di mana-mana ada. Tapi kalau di sini kita bahasnya masih yang paling dasar. Ya, ada fungsi inverse. Dan contoh-contohnya ini grafik fungsi, hasil kali fungsi, diagram koordinat, fungsi sebagai himpunan dari pasangan terurut, dan terakhir, bab terakhir kita bahas relasi. Jadi relasi itu lebih luas dari fungsi ya. Kalau relasi itu ada dua himpunan yang pokoknya ada hubungan gitu aja. Tapi kalau fungsi itu ada dua himpunan tapi ada syaratnya, ada domain dan kodomain kan himpunannya. Himpunannya itu sebagai domain, satunya sebagai kodomain. Kan ada syaratnya kalau fungsi domainnya itu harus memiliki pasangan tepat satu. Nah, kalau relasi tidak, relasi pokoknya punya hubungan, entah dia di domainnya ya, di himpunan A-nya itu dia tidak memiliki pasangan, atau dia punya lebih dari satu pasangan. Jadi anggota di A gitu ya, anggota di A boleh memiliki pasangan lebih dari satu maupun tidak gitu. Kalau relasi ya, kalau relasi itu pasti kalau relasi itu asal A dan B itu ada hubungannya aja. Jadi ada kalimat terbuka ini yang merupakan yang menyatakan hubungan dari A dan B. Itu relasi ya, ada relasi inverse, refleksi, simetri, antisimetris, transitif, ekuivalen. Nah, jadi relasi itu bisa menjadi suatu fungsi. Nah, bisa jadi suatu fungsi tapi ada syaratnya. Jadi syaratnya ya sama kayak syarat menjadi fungsi itu. Contohnya ini, kalau ini dia relasi saja tapi tidak fungsi. Karena apa? Karena di domainnya, jadi kalau domain itu di bidang kartesius itu kan dinyatakan di sumbu X ya. Nah, kalau kita tarik di sumbu X, nah kita tarik gitu, pasti ada dua titik yang berpotongan dengan garis yang melalui sumbu X ini ya kan. Nah, karena itu berarti dia memiliki dua pasang. Maaf ya, ada sedikit gangguan.
Kita lanjutkan tadi sampai ini ya. Ini bukan merupakan fungsi, karena kalau kita tarik garis sejajar sumbu Y yang melewati sumbu X, ini pasti memotong kurva merah ini di 2 titik, ya kan? Berarti dia memiliki dua pasangan ya, domainnya itu memiliki 2 pasang, kecuali pas di titik min 2 dan 2 ini 1 pasangnya. Nah, jadi karena itu dia bukan merupakan fungsi, karena fungsi syaratnya harus anggota domainnya itu harus memiliki tepat 1 pasang. Nah, kalau seperti ini berarti dia fungsi, karena kalau kita tarik garis sejajar Y yang melewati sumbu X, maka hanya akan memotong kurvanya itu ada di 1 titik saja, gini ya, hanya ada memotong 1 titik. Berarti setiap domain yang ada di sumbu X ini hanya memiliki tepat 1 pasang ya. Domainnya harus dibatasi dari min 2 sampai 2, karena kalau dia kurang dari min 2 dia tidak memiliki pasangan, ya kan. Nah, di sini nggak memotong kurva ini soalnya, yang sini dan sini. Nah, gitu. Dan ini adalah materi terakhir. Relasi ini materi terakhir di teori himpunan. Selanjutnya tinggal kita UAS aja minggu depan ya. UASnya melanjutkan dari yang kemarin, berarti setelah UTS ya, mulai pertemuan 9 sampai di pertemuan yang minggu lalu itu. Jadi kemungkinan untuk UAS-nya sistemnya berbeda dari yang kemarin. Kalau kemarin kita online di LMS ya, yang kemarin. Jadi untuk yang UAS ini kita pakai Google Form aja. Jadi saya share nanti soalnya di grup kelas, dan jawabannya silahkan dikirim di Google Form. Gitu ya teman-teman, mungkin itu dulu review kita kali ini, dan dengan ini berarti perkuliahan kita untuk teori himpunan sudah selesai, dan saya sebagai pengampu mata kuliah ini meminta maaf jika mungkin selama 1 semester ini saya banyak kurangnya, dan mungkin juga ada perkataan saya yang menyakiti hati dari teman-teman. Mohon dimaafkan, karena saya pun juga masih perlu banyak belajar. Dan terima kasih buat teman-teman selama 1 semester ini atas antusiasnya, partisipasinya, dan banyak sekali yang mengkoreksi juga dari saya, mungkin waktu membuat video atau membuat modulnya ada kesalahan. Itu banyak sekali yang mereview ya, maksudnya mengkoreksi jabri ke saya, lalu saya betulkan. Tapi kalau belum saya betulkan, saya mohon maaf. Mungkin itu dulu dari saya teman-teman. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.